Hari ini kita hidup di tengah situasi ekonomi yang bikin banyak orang harus berpikir dua kali untuk belanja. Pasar dimulai dari pasar yang mulai sepi, toko-toko kecil tutup, dan masyarakat yang semakin hati-hati dalam mengeluarkan uang. Tapi di sisi lain itu, jumlah pinjaman online itu justru makin naik. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Daya beli masyarakat Indonesia mengalami tekanan berat. Harga kebutuhan pokok naik, tapi pendapatan stagnan. Beberapa bahan pokok seperti beras, minyak, dan telur bahkan terus mengalami inflasi sepanjang tahun ini. Pemerintah memang mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Tapi, angka itu seringkali nggak terasa langsung nih di kantong rakyat kecil. Banyak yang bilang, ekonominya tumbuh, tapi rakyatnya ngeluh. Di tengah tekanan ekonomi seperti ini, masyarakat pun mulai mencari jalan keluar yang cepat, yaitu ngutang. Baik lewat kartu kredit, cicilan pay later, bahkan pinjaman online. Data dari OJK pun menunjukkan bahwa utang rumah tangga Indonesia sudah menyentuh rekor baru. Yang bikin ngeri lagi nih, banyak dari utang ini bukan buat modal usaha, tapi malah buat kebutuhan sehari-hari kayak bayar listrik, belanja bulanan, bahkan sampai bayar sekolah anak-anaknya. Artinya apa? Artinya bukan gaya hidup konsumtif yang bikin utang naik, tapi kebutuhan pokok yang nggak bisa ditunda. Ada beberapa faktor kenapa fenomena ini bisa muncul. Yang pertama sudah pasti pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Yang kedua harga barang impor yang semakin naik karena rupiah melemah. Dan juga PHK dan pengurangan jam kerja pasca adanya pandemi. Kemudian suku bunga tinggi yang membuat kredit usaha semakin mudah untuk diakses, semakin susah untuk diakses. Semua ini mempersempit ruang gerak ekonomi keluarga. Ujung-ujungnya, utang jadi satu-satunya solusi yang cepat. Nah, pertama, edukasi keuangan ini jadi sangat penting nih. Banyak orang yang belum paham risiko bunga tinggi di pinjol atau cicilan pay later. Kedua, pemerintah Pemerintah perlu mempercepat bantuan sosial dan memperluas akses ke kredit mikro dengan bunga yang rendah. Dan yang nggak kalah pentingnya, masyarakat pun harus lebih cermat dalam mengelola pengeluaran dan menyusun prioritas finansial. Karena utang bisa bantu, tapi juga bisa menjerat.